Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan resepsi Al-Qur'an di media sosial. Namun sebelumnya, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanihini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Saya harap kita semua selalu mendapatkan ridho, selalu mendapatkan pertolongan dan selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, terima kasih. Dalam materi tentang resepsi Al-Qur'an di media sosial ini, saya berasumsi bahwa jadi dalam menyampaikan substansi atau makna dari Al-Qur'an itu tidak hanya melalui oral tradition atau literary tradition. Oral tradition itu mulut ke mulut, ya. Jadi saya kemudian menjelaskan tafsir, kemudian murid saya kemudian menjelaskan lagi ke muridnya. Ini namanya oral tradition. Jadi tafsir itu kemudian ditransmisikan atau diajarkan kepada murid-muridnya dengan model yang sama, dengan cara oral, jadi membaca tafsirnya seperti itu, atau menggunakan writing tradition, jadi dengan cara tulis, ya kita menulis. Tapi dalam konteks kajian tafsir dan media, ternyata dalam menyampaikan substansi Al-Quran ini tidak hanya menggunakan model itu, tapi sudah menggunakan media sosial, baik berupa video, audio, maupun komik, gambar atau apa, itu sudah mulai ada ini. Sekalipun dalam konteks ini banyak yang kontra terhadap metode ini, ya. Misalkan ada komikisasi Al-Quran, ya ini kemudian ada yang kontra terhadap model ini menganggap ini semacam penistaan terhadap kitab suci, ya. Itu kalau dilakukan secara serampangan, ya kalau memang dilakukan secara serampangan, ya itu memang bagian dari upaya penistaan terhadap kitab suci agama, kan begitu. Hanya saja kalau ini dikemas dengan model yang lebih smooth, lebih lembut, misalkan dibentuk dalam video misalkan, ya. Jadi misalkan ada satu video yang berisi tentang inspirasi ayat-ayat tertentu lah misalkan, kemudian dibuatkan semacam film. Nah, maka ini sudah bagian dari bagaimana menciptakan semacam resepsi, bukan resepsi ya, reception, penerimaan terhadap makna dari Al-Quran itu sendiri. Resepsi terhadap Al-Quran di media sosial ini bagaimana. Kemudian dia mencoba untuk melakukan visualisasi dalam bentuk film misalnya. Nah, kan begitu. Apakah ini salah? Bagian ya, tidak. Ini merupakan salah satu kreativitas dalam menyampaikan substansi dari Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran, hadis pun ada. Bahkan kalau hadis untuk masalah komik, ya, itu tidak banyak yang menggugat, beda dengan Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran langsung seketika itu digugat, dianggap sebagai penistaan terhadap kitab suci agama. Tapi kalau dalam kajian hadis ada komik terkait dengan hadis sahih Al-Bukhari, itu ada nanti, ya. Anda lacak, ada ketemu nanti. Kebetulan ini sudah direview oleh sahabat saya dari Malang, Pak Miski. Oke, balik lagi ke bagaimana resepsi Al-Quran di media sosial. Nah, dalam media sosial misalkan kanal YouTube, ya, ini saya membuka kebetulan ternyata di jurnal hermeneutika ini ada satu jurnal yang sudah membahas terkait dengan hal ini, ya, resepsi Al-Quran di media sosial. Ya sudah, ini kebetulan langsung saya ambil sebagai materi, ya. Jadi misalkan kayak kasus ini, kanal YouTube itu ada semacam dai yang menggunakan
ayat-ayat Al-Qur'an dalam ceramahnya. Misalkan kalau di sini itu Nauman Ali Khan dari channel Bayyinah Institute dan Quran Weekly. Nah, di situ kajian terhadap Al-Qur'annya ini yang kemudian dikaji oleh penulisnya Mas Azwar Khairul ini tadi. Dia menemukan bahwa penafsiran Nauman Ali Khan menggunakan kebahasaan sebagai pendekatannya. Jadi dalam kanal YouTube tadi dia menggunakan model adabi sastra kebahasaan, unsur kebahasaan, adabi istimai, ya, kesastraan itu sendiri. Nah, belum lagi yang lain, misalkan sekarang itu ada khatmul Quran berjamaah secara online berbasis instant messenger server. Nah, ini misalkan kayak apa itu? Sekarang kan eranya kajian apa bukan kajian ya, eranya khatmul Quran secara online, ya, entah di grup-grup WA atau apa, kemudian menulis juz 1 siapa yang bertanggung jawab, juz 2 siapa yang bertanggung jawab, hingga pada juz 30 siapa yang bertanggung jawab. Nanti kalau sudah kemudian dicentangi satu persatu, kalau sudah selesai semua didoai secara kolektif, secara bersama-sama. Nah, ini kan satu fenomena tersendiri, bisa dilacak di sana. Ternyata di situ menunjukkan bahwa prosesnya ini memang apa istilahnya, ada semacam fungsi tersendiri. Fungsinya tidak hanya sebatas untuk mendapatkan berkah dari Al-Quran, tapi fungsi komunikasi antar jamaah itu sendiri. Nah, ini ada. Jadi sekarang eranya sudah seperti itu. Bagaimana masyarakat Muslim ini kemudian meresepsi Al-Qurannya di dalam media sosial, di dalam itu. Ada lagi misal tulisan tafsir, ada penelitian tentang Tibun Nabawi yang digagas oleh Jadul Akbar. Jadul Akbar ini kan tokoh ya, kalau saya menyebutnya tokoh salafis ya. Dia hanya saja dia itu seorang dokter. Dia menggunakan metode Tibun Nabawi yang diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, itu kemudian banyak itu kemudian viral itu YouTube-nya di internet itu ya. Silakan Jadul Akbar itu cek. Wah, itu bagaimana kemudian mereka itu menggunakan ayat Al-Quran dalam konteks medis, pengobatan. Nah, begitu. Oke. Belum lagi misalkan ini kalau dalam tulisan ini yang diangkat adalah film hijrah. Ya, film hijrah. Ghibah. Nah, ghibah. Jadi ketika dia menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaktabu ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, ayat itu kan menyebutkan bahwa orang yang menggibah ngerasani koncone iku termasuk wong sing mangan daginge koncone. Ya. Maka tinggalkanlah, jauhilah, kan begitu. Tetapi ayat ini kemudian dijelaskan atau diresepsi menggunakan media yang digagas oleh siapa? Saya lupa tadi. FMM, ya, FMM. FMM ini kepanjangannya itu loh Film Maker Muslim. Film Maker Muslim. Dan kebetulan situs ini selalu menciptakan semacam film yang terinspirasi dari ayat Al-Quran maupun hadis. Nah, kebetulan yang digagas oleh penulis di sini ini berkaitan dengan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, dengan film Ghibah. Nah, contohnya ini, saya bukakan saja videonya. Ini video Ghibah horror movie. Ini termasuk film yang horror ini. Nah, kalian bisa melihat. Ini dia membuat setting filmnya ini Ghibah. Dia membahas tentang adanya salah satu sahabat mereka yang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, ya. Dia sebut. Nah, ini. Di dalam masjid dia kemudian mengerasani, membicarakan temannya, salah satu sahabatnya, bahwa dia telah tidak
perawan lagi kan begitu. Wah, ini setelah selesai dia kepergok oleh orangnya sendiri nanti. Dia pada akhirnya kepergok sendiri. Nanti silahkan dicek saja di film Ghibli. Ya, cek lah langsung ketahuan orangnya. Nah, habis ini dia langsung konangan kawannya. Nah, ini orangnya di sampingan kebetulan. Nah, ini orangnya kebetulan. Nah, langsung kepergok. Nah, setelah kepergok dia kemudian pulang kampung. Nah, pulang ke rumahnya maksudnya ya, bukan karena mudik. Ini dia pulang ke rumah. Kemudian dia suatu saat pada malam harinya dia merasa ada sesuatu yang aneh, horor di rumahnya. Suatu hal yang aneh di rumahnya. Ini mulai. Nah, dia melihat ada gludak-gludak kan gitu. Ya, kemudian dia telusuri dan akhirnya menemukan nah ini kawannya telah bersimbah darah. Nah, jadi orang yang tadi sempat memergoki dia ketika dia sedang membicarakan dirinya. Nah, kemudian ini baru muncul. Gibah lebih menjijikkan dari memakan bangkai saudaramu sendiri. Terinspirasi dari Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini merupakan model baru dalam menyampaikan makna atau substansi dari ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi nanti kalian pun bisa membuat semacam ini. Jadi bagaimana Al-Quran ini kemudian disampaikan menggunakan media. Nggak film yang berinspirasi dari Al-Quran misalkan. Nah, situ. Film pendek nggak usah panjang-panjang. Ternyata dia hanya mimpi ini. Kasusnya mimpi ternyata. Tidak serius. Ya. Tetapi ini kan ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu bahwa gibah itu bagian dari apa? Makan daging saudaranya. Begitulah kira-kira. Oke, sebenarnya banyak ya film-film yang seperti itu. Nanti kalian bisa terinspirasi. Barangkali kalian bisa membuat film-film semacam itu juga. Ya. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Nah, ini foto yang tadi di screenshot oleh dia. Jadi kawannya ini sedang diajak makan daging dari kawannya sendiri. Nah, sekalipun dia dari kalau settingnya kan setting mimpi. Nah ini transkripnya, ini transkrip teksnya. Oke, nanti bisa dilihat. Nah, kemudian diberi penjelasan dari para mufassir, misalkan At-Tabari, Al-Zamakhsyari, Ar-Razi, Al-Qurtubi. Jadi bagaimana kemudian surat Al-Hujurat ini kemudian diejawantahkan dalam bentuk film. Jadi ini sudah masuk ke dalam resepsi digital reception, ya digital reception. Jadi bagaimana masyarakat kemudian bisa menghayati substansi dari ayat Al-Quran berdasarkan film. Nah, berdasarkan film. Nah ini. Nah, jadi bagaimana kemudian Al-Quran ini dibumikan, ternyata modelnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, kalian pun bisa membuat inilah kira-kira ya. Nah, barangkali nanti ada YouTuber yang dia terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, begitulah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi nanti akan saya share di grup WA grup dan juga di Fiklas. Mudah-mudahan Fiklasnya tidak error ya. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk diskusi kita diskusikan di WA Group. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.